Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PC ISNU Bangkalan mengucapkan selamat dan sukses atas dilaunchingnya podcast berisnu dari PAC ISNU Kecamatan Labang. Semoga bisa menampilkan sesuatu konten-konten yang positif, yang edukatif, dan juga memberikan manfaat dan maslahat bagi seluruh umat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang sahabat berisnu podcastnya NU Kecamatan Labang. Hari ini kita kehadiran Kiai Haji Said Umar, beliau Ketua Pembangunan Kantor MBCNU Kecamatan Labang. Selamat siang Kiai. Selamat siang. Oke. Minta izin membacakan profil jenengan Kiai. Beliau lahir di Bangkalan tanggal 17 Oktober 1974. Pendidikan formal beliau MI MTS di Miftahul Ulum, MA-nya Salafiyah Albar, dan S1-nya beliau di Sekolah Tinggi Agama Islam YPB WI Surabaya. Dan pendidikan non formal beliau berada di Pondok Pesantren Sidogiri dan Pondok Pesantren Sidayu Gresik. Riwayat organisasi beliau menjadi Ketua Koordinatorat Pengkaderan PCNU Kabupaten Bangkalan, menjadi Ketua Lazisnu Kecamatan Labang 2021-2022, dan beliau menjadi Penasehat ISNU Kecamatan Labang, menjadi Penasehat IPNU IPPNU Kecamatan Labang, serta penyuluh Agama Islam dan PNS Kecamatan Labang, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pembangunan Kantor MBCNU Kecamatan Labang. Banyak sekali pengalaman dari beliau. Mungkin kita bisa nantinya mengulik sedikit lebih banyak dan lebih panjang lagi tentang riwayat beliau. Ini Kiai, kita akan membahas tentang dan mereview kantor MBCNU Kecamatan Labang. Sepertinya kantor kita ini sudah mulai berdiri tegak dan progresnya saya lihat sudah semakin cepat. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan minta penjelasan tentang kantor ini ya. Bisa saya mulai kembali Kiai? Ini kami ingin mengetahui sekiranya profil yang melatar belakangi pembangunan kantor NU Kecamatan Labang ini seperti apa ya? Monggo. Baik, Mas Fuad dari Berisnu, terima kasih telah mewawancarai kami selaku panitia pembangunan kantor MBCNU Labang, atau kita sebut sebagai gedung bersama keluarga besar NU Kecamatan Labang. Berbicara tentang kantor atau gedung bersama MBCNU Labang ini tidak lepas dari perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labang. Sepanjang yang saya ketahui bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labang ini sudah cukup lama. Waktu itu menurut cerita, NU ini dibawa oleh salah seorang kiai yang saat itu bertugas sebagai kepala kantor urusan agama di Kecamatan Labang. Tapi secara kultur
masyarakat di Kecamatan Labang ini sebetulnya sudah mengamalkan amalia-amalia ke-NU-an. Dan itu sudah mereka lakukan sejak dari zaman para sesepuh dulu. Perjalanan Nahdlatul Ulama dan segala dinamikanya ini juga berlaku di Kecamatan Labang, di mana Pasang Surut Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dan kemudian bermetamorfosa menjadi sebuah kekuatan politik. Ini juga dirasakan oleh warga NU di Kecamatan Labang. Nahdlatul Ulama ini seperti yang saya dengar cerita dari para sesepuh dulu, bahkan saat itu di perjuangan pergerakan Nahdlatul Ulama yang merupakan representasi dari pesantren ini sudah melakukan latihan-latihan semacam peta, latihan-latihan para militer. Ini dikoordinir oleh Nahdlatul Ulama pada saat itu, di mana kemudian ketika diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, maka banyak sekali para kader-kader Nahdlatul Ulama, termasuk alumni-alumni pesantren di Kecamatan Labang ini ikut memanggul senjata, mempertahankan kemerdekaan di masa penjajahan. Ini bisa ditelusuri dari data para veteran perang dari Kecamatan Labang. Saya sendiri ada paman ya, paman Minduan kalau kata orang Jawa itu, yang aktif sebagai tentara pada waktu itu, masih istilahnya Hizbullah dan Sabilillah yang tergabung dalam TKR. Belum Banser. Sebelum Banser. Ini beliau terdaftar sebagai veteran perang hingga akhirnya ya dapat santunan sebagai veteran. Melihat dari rentetan sejarah itu, sejarah panjang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labang, maka menjadi perlu bagi kita sebagai Nahdlatul Ulama untuk mengabadikan sebagai monumen hidup, katakanlah begitu, yang diwujudkan dalam bentuk bangunan gedung bersama atau kantor, sebagai apa ya, pengingat kepada generasi setelahnya bahwa di Labang ini Nahdlatul Ulama sudah berakar dan beranak pinak, katakanlah begitu. Hanya saja memang dinamika perjuangan Nahdlatul Ulama ini selalu dinamis. Di awal-awal kemerdekaan, mau tidak mau Nahdlatul Ulama kemudian
ditarik sebagai kekuatan politik, maka di saat itu Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau kita sebut MASUMI. Masuk. Ini sebetulnya sudah ada di Labeng, dan kemudian setelah Nahdlatul Ulama keluar dari MASUMI dan menjadi partai politik independen, menjadi partai politik tersendiri, di Kecamatan Labeng pun Nahdlatul Ulama secara perolehan suara ini sangat signifikan sekali. Bahkan boleh dikata Nahdlatul Ulama ini adalah pemenang pemilu pada tahun 1955, mengalahkan PNI dan PKI dan kekuatan-kekuatan politik yang lain. Maka sebagai generasi setelahnya kita ingin sisa apa itu istilahnya warisan perjuangan para pendahulu kita ini diabadikan dalam bentuk monumen hidup, berarti berupa kantor bersama MUI Labeng dan seluruh Banom dan lembaganya menjadi satu di situ untuk agar generasi setelahnya tidak melupakan sejarah apa Perjalanan. keterkaitan antara Nahdlatul Ulama Kecamatan Labeng dan perjuangan membebaskan bangsa ini dari penjajahan atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1990 sekian ini ada ide. Sebetulnya pada waktu itu di kepengurusan Kiai Haji Muhammad Sholeh Umar sebagai ketua pada waktu itu berinisiasi atau katakanlah memiliki keinginan untuk memulai pembangunan kantor ini dengan mengupayakan melalui apa istilahnya gotong royong lah katakanlah, swadaya, melalui swadaya setiap warga Nahdlatul Ulama dibebani untuk memberikan sumbangan pendirian kantor waktu itu. Hanya saja saat itu belum dapat terrealisasi karena memang dana yang telah ada ini tidak mencukupi untuk berdirinya sebuah kantor. Di akhir tahun 90-an di masa kepemimpinan Kiai Fathur Rahman waktu itu dimulai kembali niat awal untuk mendirikan kantor ini. Kemudian juga dilakukan penggalangan dana sampai pada waktu itu dapat membeli sebidang tanah di yang sekarang ini ada di lokasi interchange di wilayah Kampung Tambak Agung itu. Dengan berjalannya waktu, karena memang pada waktu itu uang yang untuk pembelian itu belum lunas, ketika Suramadu sudah beroperasi, rupanya pemilik tanah yang awal ini berniat untuk mengembalikan uang yang sudah diterima, yang sudah masuk.
Waktu itu karena memang pengurus NU waktu itu belum bisa menggenapi sesuai harga yang ditentukan oleh sesuai harga yang disepakati oleh pengusaha tanah dan pemilik tanah. Akhirnya dengan Lugowo, pengurus MWCNU pada waktu itu akhirnya bersedia uangnya dikembalikan, dan kemudian uang hasil swadaya tadi itu yang sudah berupa tanah itu tadi, yang kemudian digagalkan oleh pemiliknya ini, kemudian dialihkan lokasinya ke Desa Labeng yang sekarang tempat berdirinya kantor MWCNU ini. Karena sudah beroperasi di Kecamatan Labeng, di Desa Labeng, ini sekiranya progres pembangunannya sekarang ini sampai mana ya? Alhamdulillah untuk progres pembangunan sekarang ini sedang dilakukan finishing di lantai 1. Oh, alhamdulillah sudah. Ya, tapi kita sudah sekaligus juga sudah mulai menggarap di lantai 2 dengan berdirinya tiang di lantai 2 itu, dan kemudian masih dalam proses ini pembuatan tangga. Jadi kita memulai pembangunan ini pada tahun 2018 ya, dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati Bangkalan pada waktu itu, oleh Bapak Bupati, dan kemudian dihadiri oleh Forkopimca dan tokoh masyarakat, masuk diantaranya dihadiri juga oleh Ketua PCNU Bangkalan. Kami memulainya sampai dengan selesainya pondasi pada waktu itu, karena pada di akhir tahun 2019 itu Sempat mangkrak. ada pandemi waktu itu. Dan kemudian disusul setelah masuk ke tahun 2020 ada PPKM dan lain sebagainya, sehingga kegiatan masyarakat dibatasi. Praktis pembangunan ini terhenti. Ya. Dan baru dimulai pada Januari kemarin. Ini kita memulai dengan melakukan pengurukan pada pondasi tadi itu, dengan diinisiasi oleh lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU di Kecamatan Mutobala Sisnu. Alhamdulillah, rupanya MWC kemudian termotivasi untuk melanjutkan pembangunan ini, oleh karena pada saat itu Lazisnu menjamin bahwa secara finansial mungkin Lazisnu bisa sedikit memberikan ya suntikan dana untuk pembangunan. Alhamdulillah, hingga dimulainya kembali pada bulan Juli mungkin, pada bulan Mei setelah Ramadan, pengurus MWCNU Labeng ini kemudian berkumpul untuk melanjutkan progres pembangunan ini, hingga sampai sekarang sudah kita akan menyelesaikan pembangunan di lantai pertama, dan kemudian kita akan lanjutkan ke lantai 2. Niatnya ini berapa lantai?
untuk kantor ini? Untuk sementara hanya 2 lantai karena 2 itu yang ini sangat dibutuhkan. Di lantai bawah ini kita fokus di kantor bersama. Artinya di situ ada kantor MWC, ada kantor Banom, dan juga kantor lembaga di situ jadi satu. Ini sekiranya dalam pembangunan ini untuk dana ini ya dari mana saja kiranya? Terkait pendanaan memang kita melanjutkan dari Selain dari Lazisnu. ya, melanjutkan dari cara yang sudah dicontohkan oleh pengurus MBCNU sebelumnya seperti yang saya ceritakan tadi itu. Kita tetap dengan pakai model swadaya. Ya. Alhamdulillah, rupanya seluruh keluarga besar atau warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labang ini sangat antusias sekali, mulai dari pendanaan, pikiran, tenaga, ini semuanya tercurah ke pembangunan kantor ini. Cuma memang karena dana yang dibutuhkan itu relatif besar, kita hanya melakukan hingga kemampuan kita saja. Tapi saya berharap bahwa sinergitas atau kebersamaan yang sudah dilakukan oleh seluruh warga atau keluarga besar ini MBCNU Labang ini akan terus kita lakukan hingga selesainya pembangunan ini. Sampai saat ini mungkin dana yang sudah kita belanjakan kira-kira di angka 250-an itu. Itu besar ya? Ya, yang besar sekali. Kita ya berupaya selain memang memanfaatkan potensi yang ada di kita di MBCNU Labang, kita juga cari bantuan-bantuan dari luar yang kemungkinan ya ada donatur yang mau berjuang bersama-sama kita memberikan bantuan dana. Jadi saya harap karena ini adalah hal yang sangat penting sekali, bahwa di mana ada istilahnya suatu kelompok masyarakat yang kemudian tidak memiliki kantor sebagai istilahnya menampung seluruh keluhan, menampung seluruh istilahnya aspirasi, pikiran, kemudian secara bersama-sama kita bisa laksanakan untuk kepentingan bersama gitu. Karena mustahil jika sebuah organisasi ini dapat berjalan efektif jika tidak ada kantor. Istilahnya orang berumah tangga, Harus ada rumah. iya harus ada rumah. Benar. Masa mau jadi gelandangan? Benar. Jadi, kita NU Labang ini sudah lama jadi NU gelandangan karena tidak punya alamat. Benar.
Di periode ini alamatnya di sini. Nanti di periode kepengurusan berikutnya alamatnya di sana. Pindah lagi. Ini kan namanya NU gelandangan. Jadi kita ini ingin NU yang punya domain, punya alamat lah istilahnya gitu. Selain Punya yang tempat pulang. ya, punya tempat pulang. Selain yang itu tadi, bahwa bangunan ini adalah monumen hidup. Gitu kan. Orang bisa melihat, oh ternyata di Labang ini ada NU ya karena ada kantornya. Kelihatan rumahnya. Kelihatan rumah. Untuk itu ya juga pernah dengar katanya Banom dan juga ranting desa Kecamatan Labang ini dimintai sumbangan untuk kantor ini. Kiranya berapa itu ya? Ya, kita memang meminta sumbangan secara sukarela, tapi dengan nominal gitu. Dengan Jadi sukarela, tapi juga ditentukan nominalnya. Waktu itu kita hanya membebani tiap pengurus ranting di tiap desa itu untuk memberikan kontribusi sebesar 1 juta. Ya, tapi seiring perjalanan waktu, karena memang keterbatasan kemampuan kita dalam hal pendanaan, segala keluhan terkait pembangunan ini kita kembali lagi meminta keterlibatan ya, Banom dan pengurus ranting. Ya, alhamdulillah dari 13 pengurus ranting yang ada, ini hanya ada kurang dari 30% lah yang tidak merespon panggilan dari MBC atau dari panitia yang notabene adalah representasi dari MBC NU Labang, dari panitia pembangunan. Saya juga heran, terkadang ada MWC ranting itu kemudian untuk menyumbang pembangunan ini sangat berat sekali. Padahal ini untuk kepentingan bersama. Gitu. Mungkin mereka tidak sadar bahwa selama ini MWC NU Labang ini masih gelandangan, masih tunawisma. Gitu. Nah, sementara ya tidak bisa dipungkiri bahwa secara person pengurus NU Labang ini hampir tidak ada yang katakanlah fakir miskin, tidak ada. Semuanya memiliki tingkat kesejahteraan yang bisa dibilang ya mampulah. Kan menjadi ironis sekali kalau misalnya pengurus NU-nya, pesantrennya itu bagus-bagus bangunannya. Gedungnya luar biasa megah. Dia mengaku bahwa dirinya NU, tapi tidak peduli kepada NU-nya. NU-nya gelandangan, tidak peduli dia. Lo pesantrennya bagus-bagus kan gitu. Tapi alhamdulillah, ya sekalipun dengan dengan perjuangan yang tertatih-tatih panitia ini bisa melanjutkan cita-cita dari para sesepuh kita yang memang dari dulu menginginkan berdirinya kantor Nahdlatul Ulama. Nah, ini pemirsa, bahasanya
progres dari pembangunan kantor MBCNU Kecamatan Labeng ini sekarang sudah nyampe tahap ke lantai 2. Tahap 2 sudah dari pendanaan yang memang swadaya, serta juga ada antusias dari para donatur dan juga dari banom-banom dan ranting-ranting desa. Ini juga dimintai bantuan ya, sukarelawan. Nah, ini selanjutnya ya untuk pembangunan ini kiranya ada kendala-kendala terkait selama proses pembangunan ini. Sementara ini alhamdulillah segala kendala dapat teratasi berkat kerjasama yang baik antara seluruh komponen atau keluarga besar atau ulama di Kecamatan Labeng. Kita memang tidak bisa berharap seluruhnya bisa memiliki antusias terhadap program jangka pendek MBCNU Labeng dalam pembangunan kantor ini. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa dari sekian ranting, dari sekian banom, dan dari sekian pengurus, ini luar biasa komitmennya agar kantor ini betul-betul bisa berdiri dan bisa ditempati. Kendala terbesar kita ya dari pendanaan, karena kita memang tidak memiliki donatur tetap, tidak memiliki itu, dan ini menyulitkan sekali untuk panitia. Karena ya terus terang saja sampai dengan progres finishing di lantai 1 ini kita sudah memiliki banyak tagihan yang kami sebagai panitia itu bingung ini mau dibayar pakai apa gitu. Terus juga kita punya tanggungan tukang. Kalau bahan bangunan itu kita bisa misalnya ngutang bisa. Tapi kalau bayar tukang kan tidak bisa dihutang. Benar. Karena tukang itu selesai kerja dia ditunggu anak istrinya di rumah. Jadi saya mohon kepada keluarga besar MBCNU Labeng, terutama kepada pengurus, baik itu yang ada di kepengurusan MBC atau Banom, ayo bersama-sama kita berkomitmen untuk berdirinya atau berkomitmen untuk melanjutkan keinginan dari para pendahulu kita, karena ini salah satu dari peninggalan atau warisan dari pendahulu kita yang harus kita lanjutkan. Kalau kita tidak bisa berinisiatif sendiri, ya alangkah baiknya kita menghargai gitu loh, para pendahulu kita yang sudah berinisiatif untuk mendirikan bangunan kantor ini sebagai bentuk rasa penghormatan kita terhadap beliau yang sudah ibarat jalan itu, beliau itu sudah memberikan jalan gitu loh. Ini loh tanah, ini ada kayu, ini ayo diteruskan apa keinginan kita. Gitu. Terus kita tidak tahu menahu kan, ironis sekali. Jadi ini kendala terbesar dari proses pembangunan ini
lebih ke dana ya. Betul. Ya, dalam pendanaan. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa selesaikan karena kerjasama dari adanya seluruh Ya, Banom alhamdulillah. MBCNO. Nah ini Yai, mungkin ini terakhir karena kita sudah panjang lebar dari pembahasan tadi. Sekiranya proyeksi dari kantor tersebut ini apakah sudah jelas untuk Banom atau untuk ranting juga ada seperti itu? Ya, memang dari awal disepakati bahwa gedung yang akan kita dirikan ini adalah gedung yang representatif untuk seluruh kegiatan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labang. Baik yang itu menjadi program dari pengurus MBC atau lembaga di bawahnya atau dari pengurus-pengurus Banom, sehingga seluruh kegiatan itu nanti berangkatnya dari gedung ini gitu loh. Dari kantor ini nanti. Jadi misalnya Ansor mau mengadakan kegiatan, ya seluruh perencanaan, meeting, terus segala kebutuhannya nanti bisa dibahas di gedung ini nanti gitu. Jadi agar sinergitas itu terbangun nanti. Ketika gedung ini kemudian menjadi katakanlah inkubator dari seluruh kegiatan NU, baik itu kegiatan MBC sendiri atau lembaga-lembaga di bawahnya atau Banom, sehingga di situ akan tercipta sinergitas. Karena nanti dengan berkumpulnya seluruh kegiatan itu, ketika seluruh kegiatan NU ini berangkatnya dari gedung kantor ini, maka kita tidak seperti sekarang. Akan semakin akrab. Iya, akan semakin akrab. Sekarang ini kan sulit mempertemukan semua Banom. Sulit kita menjalin kerjasama antar Banom lintas lembaga, itu sangat sulit. Tapi nanti ketika kita kumpul di kantor ini, di situ sudah disediakan ruang meeting, disediakan ruang aula, disediakan juga nanti ruang rapat ya. Setiap Banom akan mendapatkan bagian ruangan nanti. Jadi nanti Ansor, Ibnu, terus Isnu nanti ada ruangannya. Terus Muslimat, Fatayat, IPPNU nanti juga ada ruangan. Semua Banom berarti. Jadi nanti tidak usah pakai undangan sudah. Cuma ini karena Fatayat ngadakan kegiatan butuh Ansor, masih ngundang kan gitu. Butuh MBC masih ngundang, sehingga menyulitkan kan. Kalau nanti kita kumpul di satu kantor, ini kapan dibutuhkan kita bisa libatkan Banom-Banom yang lain untuk duduk di kepanitiaan misalnya. Nanti sebagai ini jembatan untuk Banom yang lain mensukseskan kegiatan Banom ini misalnya gitu. Jadi kembali lagi bahwa proyeksi kita nanti seluruh kegiatan di
seluruh kegiatan NU di Kecamatan Labang ini agar terintegrasi dengan seluruh komponen Nahdlatul Ulama di Kecamatan Labang. Misalnya Ibnu mengadakan kegiatan, maka Ansor dan Isnu, Pergunu, dan banom-banom yang lain ini juga berkewajiban untuk mensukseskan acara yang akan diadakan. Ini nanti kegiatan di kantor akan seperti itu. Ya, semoga saja memang bisa lebih akrab ya, bisa lebih kerjasamanya terjalin. Monggo sambil lalu ya. Ya, terima kasih. Baik, ini sahabat Berisnu, untuk proyeksi kantor MWCNU Kecamatan Labang ini memang sudah terpeta-peta, khususnya untuk seluruh banom yang ada di Kecamatan Labang dan juga seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat NU ya. Masyarakat NU yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini, biar tujuannya supaya sinergitas dari semua banom dan juga masyarakat NU ini bisa lebih erat lagi. Nah, ini sudah panjang lebar kita membahas tentang pembangunan progres kantor MBCNU Kecamatan Labang. Mungkin ada pesan-pesan untuk kami, khususnya juga ke Isnu, terkait semangat untuk kerjasama, khususnya pembangunan kantor ini ya. Untuk semangat ber-NU juga ini ya. Ini ada pesan-pesan bagi kami. Nah, silahkan. Sebagai akhir Closing dari statement. penyampaian saya mengucapkan banyak terima kasih atas respon seluruh komponen NU di Kecamatan Labang ini yang telah memberikan bantuan tenaga, pikiran, pendanaan. Semoga ini menjadi ladang amal Amin, amin. yang akan Terus mengalir. Dan pesan saya, janganlah kita merasa jenuh untuk terus menebar kebaikan. Janganlah sampai kita merasa jenuh untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama, karena manfaat yang dihasilkan dari perjuangan kita di Nahdlatul Ulama ini juga nanti manfaatnya akan kembali kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Terutama marilah kita sukseskan pembangunan kantor MWC atau gedung bersama MWCNU Labang ini dengan mengklik donasi di link kitabisa.com atau langsung menginfakkannya melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Isnu atau langsung ke panitia pembangunan. Demikian, barangkali sudah cukup Mas Berisnu, panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, amin ya. Sekian dari saya. Barangkali sudah cukup untuk hal-hal terkait dengan pembangunan ini. Terima kasih juga kepada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecamatan Labang atau ISNU atau PAC ISNU Kecamatan Labang atas kesempatan yang diberikan kepada kami
untuk menjelaskan sekilas tentang profil, progres, dan proyeksi pembangunan gedung bersama MWCNU Labang. Terima kasih Yai atas waktunya. Sebenarnya Yai, ini masih banyak sekali yang ingin kita kupas terkait perbangunan kantor MWCNU Labang, namun keterbatasan waktu. Mungkin bisa lain waktu kami ingin menghubungi Yai kembali. Baik, terima kasih atas waktunya Yai. Sama-sama. Semoga saja motivasi dari jenengan barusan bisa lebih menggerakkan hati kami, khususnya masyarakat NU Kecamatan Labang. Dan bagi yang ingin berdonasi untuk pembangunan kantor MWCNU Labang, silakan menghubungi panitia atau bisa klik link donasi di bawah ini, dan juga bisa dikirim ke rekening juga ada di bawah ini juga. Dan ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.